Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita membaca doa dulu ya sebelum kita belajar supaya kegiatan pada hari ini menjadi kegiatan yang berkah dan bermanfaat. Ya, siapa yang mau membacakan memimpin doanya siapa? Ya, silakan. Ilham. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk selanjutnya ya absen dulu ya. Siapa yang kira-kira hari ini yang tidak hadir atau hadir semuanya? Hadir semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Ya, hadir semuanya. Kemudian pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sholat ya, tentang sholat yang ada kaitannya dengan pengendalian diri ya, tentang pengendalian diri. Ya, mendalami peran aktivitas sholat sebagai penjagaan diri dari keburukan. Nah, ini ya. Nah, jadi sholat itu apa? Secara bahasa itu artinya sholat itu adalah doa. Kemudian kalau diistilahkan itu dimulai dari pembacaan takbir, Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan salam. Ayo, siapa yang bisa membacakan lafaz sholat fardu? Bapak minta satu orang membacakan lafaz sholat zuhur. Siapa yang bisa? Yuk, siapa yang bisa melafazkan niat sholat zuhur? Coba Naimah, bacakan lafaz niat sholat zuhur. Usolli Allahu Akbar. Artinya sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Coba baca sama-sama. Usolli zuhri ba'a raka'atim mustaqbilal adaan. Ya, itu tadi contoh pembacaan ketika seorang muslim ingin melaksanakan sholat fardu ya. Nah, makanya sholat fardu itu ketika kita sudah balik maka wajib dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan karena itu merupakan amal pertama yang dinilai ya. Apabila bagus sholatnya maka amal ibadah yang lain pun menjadi bagus. Awwalu ma yuhasabu bi abdul yaumil qiyamah as-shalah. Jadi yang pertama diterima, yang diperiksa itu adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka amal yang lain pun akan menjadi baik. Apabila buruk sholatnya, maka yang lain pun dianggap buruk. Yalah. Nah, itu. Makanya dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, apa artinya kira-kira? Coba dibuka buku paketnya. Nah, ini. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa artinya? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, jadi sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Artinya apabila seorang itu sembahyang, otomatis perbuatan yang buruk tidak akan terlaksanakan terjadi. Misalnya terbiasa nih, ada kekawanan kita sering menyembelih kawan. Misalnya dia sembahyang Allahu Akbar, adalah ketika sembahyang menyembelih kuitannya atau menyembelih kawannya adalah tidak ada, itu sudah ciri kalau sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar.
Nah, makanya dalam Al-Quran itu sejarah turunnya ayat Al-Quran tentang sholat itu yang pertama adalah la wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi jangan engkau mendekat sholat kalau sedang mabuk. Dalam itu rincian hukum. Setelah itu ya yang terakhir, nah itu bahwasanya apa? Penjelasan tentang masalah kemarin ya. Nah, jadi dijelaskan ketika sholat tidak boleh, ketika mabuk tidak boleh melaksanakan sholat. Kemudian hukum yang kedua bahwasanya di antaranya tadi ya, di antara yang ketiga ya, ayat yang merupakan ayat yang ketiga, bahwasanya ketika seorang itu ingin melaksanakan sholat tidak boleh meminum khamar. Khamar itu adalah barang yang dilarang, rijsun, najis ya, jadi harus dijauhi. Nah itu adalah salah satunya ya efek ketika seseorang itu melaksanakan sholat 5 waktu ya. Kemudian ya jadi pembahasan yang pada pagi hari ini ialah model pembelajaran kita adalah PBL ya. PBL itu adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah ya. Misalnya nih ada seorang siswa ya, misalnya seorang Ahmad yang bernama Ahmad, dia sering terlambat sholat dan tidak fokus dalam melaksanakannya. Ia juga mulai sering berbicara kasar kepada teman-temannya. Nah, bagaimana sholat dapat membantu Ahmad mengubah kebiasaan buruk? Nah, itu. Kira-kira gimana caranya supaya merubah kebiasaan buruk tadi? Ketika Ahmad ini terbiasa melakukan perkataan yang kasar, kira-kira apa kira-kira? Nah itu ya, nanti dijawab ya di kelompok masing-masing. Kelompok pertama ya, silakan kelompok pertama. Siapa kelompok pertama di sini ya? Kelompok pertama, kelompok kedua di sini ya. Nah, silakan dibuka apa di pembahasannya. Kelompok pertama mana? Kelompok pertama sudah dibuat untuk yang didiskusikan. Nah, yang masalah PBL, kelompok masalah PBL. Nah ini ya. Nah itu. Jadi tugasnya ini ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama membahas tentang apa yang menyebabkan Ahmad sulit menjaga perilakunya. Kemudian kelompok kedua, bagaimana sholat bisa menjadi solusi bagi Ahmad. Karena di sini di ruangan ini ada 2 kelompok, jadi itu ya tugas kelompoknya. Nah, untuk yang sekarang hari ini itu presentasikan dari kelompok 1. Sudah selesai ya dari kelompok 1 ya. Nah, silakan dijawab. Judul kelompoknya yang dibahas adalah apa yang menyebabkan Ahmad sulit menjaga perilakunya. Nah, silakan dijawab perwakilan dari kelompok 1. Ya. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Hasil diskusi, Ahmad sulit menjaga perilakunya karena beberapa alasan berikut. Kurangnya konsistensi dalam sholat. Ahmad sering terlambat melaksanakan sholat sehingga ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat spiritual sholat yang dapat membantu menjaga akhlak. Tidak khusyuk saat sholat. Ketidakhadiran hati dan pikiran dalam sholat membuat Ahmad tidak merasakan dampak positifnya pada perilaku sehari-hari. Lingkungan yang kurang mendukung. Kemungkinan Ahmad dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak memprioritaskan nilai-nilai akhlak mulia. Kurangnya pemahaman tentang hikmah sholat. Ahmad mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana sholat dapat membantu mengendalikan emosi dan mencegah perbuatan buruk. Ya, dia. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, bagus ya, luar biasa. Nah, jadi kelompok 1 sudah menyelesaikan tugas kelompoknya yang membahas tentang apa yang menyebabkan Ahmad sulit menjaga perilakunya ya. Kemudian ya, jadi bagus tadi jawabannya tadi. Kurangnya konsentrasi dalam sholat, tidak khusyuk dalam saat sholat, lingkungan yang kurang mendukung, kurangnya pemahaman tentang hikmah sholat. Ini bisa berkaitan ya, kurangnya konsentrasi, tidak khusyuk. Nah, jadi dalam sembahyang itu kita harus khusyuk. Ketika Allahu Akbar, kita tidak boleh di dalam pikiran itu menerawang kemana-mana pikiran kita ya, supaya kita khusyuk. Makanya kata guru Bapak, salah satunya yaitu dengan cara mengetahui artinya.
Allahu Akbar. Allah Maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu adalah salah satunya supaya kita sholat itu menjadi khusyuk. Apabila khusyuk ialah akan memberikan pengaruh ya di dalam kehidupan kita yang tadinya sering disetarakan akan menjadi kurang. Seperti contohnya hal yang luar biasa ya, seperti yang dicontohkan sahabat Rasul ya, sahabat Sayyidina Utsman bin Affan ya, ketika beliau sembahyang ada seorang orang munafik yang ingin membunuh Sayyidina Utsman ya. Nah, di dalam sembahyang ketika ditusuk itu beliau tidak merasakan apa-apa. Karena saking khusyuknya sholat. Ketika sudah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, baru Sayyidina Utsman pun merasakan sakit karena ditusuk tadi ya. Nah itu. Kemudian kurang lingkungan yang kurang mendukung ya. Nah, jadi penting ya mencari kawan. Kalau kita ingin sembahyang bagus, ingin rajin sembahyang, cari kawan yang rajin sembahyang. Jangan cari kawan yang koler ya, membaik terus sembahyang, bapak sembahyang. Nah, itu jangan ya. Nah, itulah jauhi itu ya kawan itu. Karena memberikan pengaruh dalam kehidupan kita ya, memberikan hal positif atau hal negatif ya. Ini berkawan namanya harum menjadi harum, berkawan lawan yang apa? Tukang besi, maka akan sedikitnya terkena percikan api. Nah, itu yang pentingnya kawan. Nah, ini ya luar biasa. Kurangnya pemahaman tentang hikmah sholat ya. Nah, sholat itu kita harus tahu. Salah satunya tadi apa hikmah sholat tadi? Mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar ya. Insyaallah apabila seorang itu sholat sudah pasti dah di dalam sembahyang itu sudah dia melakukan kebaikan, tidak akan mengatakan kata-kata yang buruk ya. Nah itu. Nah itulah bagus ya tugas kelompok 1 pada hari ini. Nah, kita simak sedikit ya tentang video yang ada kaitannya dengan sholat ini ya. Ada urusan teknis ya. Setelah berdiri tegak menghadap kiblat, kita baca niat. Masya Allah, bagus. Bacakan niat solat subuh. Solat subuh. Soli fardu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Nah ini lafaz bacaan sholat subuh ya. Soli fardu subhi lafaz sholat zuhur. adaan lillahi ta'ala. Iya. Sini sampai ini. Asal. Darjit kan? Mail. Mail ya. Oh ya mail. Salah kasar ini ya. Adaan lillahi ta'ala. Iya. Solat maghrib. Ini Jarjit ya. Ihsan. Ihsan. Oh, Ihsan. Kalau ini sampai ini. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah. Masa ni niat dalam hati. Sahaja aku solat asar. Ketika sholat itu niat di dalam nanti dimulai takbir Allahu Akbar diniatkan di dalam jangan sampai tidak berniat. Nah, itu. Seterusnya, baca doa iftitah. Dengar Ustaz baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira Bisa ikuti? wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الدعاء في Ya, الدعاء nah, itu cukup ya. Nah, itu cuplikan sedikit daripada video yang ada kaitannya dengan pembahasan sholat. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan melakukan refleksi sedikit ya lah. Nah, itu apa tadi? Di antara sholat tadi. Yang pertama apa? Ketika mendalami peraktif sholat sebagai penjagaan diri dari keburukan. Yang pertama sholat tadi apa? Masih ingat? Mencegah dari perbuatan keji dan ya itu ya. Kemudian apa lagi? Apabila kita rajin melaksanakan sholat dengan khusyuk, apa? Terhindar daripada perkataan, ya perkataan yang kotor. Nah itu ya. Nah itu cukup ya lah. Nah, mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini ya diingat dan bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebelum kita tutup, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna Muhammadan nabiyyan nabiyyan mursalin haban malaikatan muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil 'afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala muhammadin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.